bimbingannya di dalam majelis ini. Karena jika tanpa taufik Allah, tidak ada pelajaran yang bisa kita fahami dan bisa kita ambil manfaatnya. Kita lanjutkan kajian kita yang pertama dari pembahasan Khulasah Ta'limil Ilm li Fadilati Syekh Saleh Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau Hafizahullahu Ta'ala pada pertemuan yang lalu menukilkan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, yaitu pertanyaan berkaitan ataupun berhubungan dengan al-muru'ah, wibawa, kewibawaan, atau kesatria, atau kemuliaan. Apa hakikat atau apa ayat yang di dalamnya mengandung makna al-muru'ah wa husnul adabi wa makarimi al-akhlaq. Surat apa yang di dalamnya terkandung makna al-muru'ah, kewibawaan, kemudian juga mengandung di dalamnya akhlak dan adab yang baik, yang terpuji. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau menjawab dengan firman Allah pada surah Al-A'raf pada ayat ke-199. Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa, hendaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki karakter pemaaf. Khudhil afwa, hendaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki karakter apa? Pemaaf. Mudah memberikan maaf. Maka jamaah, salah satu motivasi kita untuk menjadi hamba Allah yang pemaaf, karena untuk menjadi hamba yang pemaaf diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu yang bisa atau salah satu yang mungkin akan mengantarkan kita pada sifat pemaaf yaitu dengan mengimani menjadi pemaaf adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan untuk hamba-hambanya untuk menjadi pemaaf. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, wa ma zadallahu bil afwi illa izza.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba menjadi hamba Allah yang pemaaf. Tidaklah seorang hamba menjadi hamba Allah yang pemaaf, kecuali dengan karakter pemaaf tersebut Allah akan tambahkan kepada dirinya kemuliaan, izzah. Akan Allah tambah kemuliaannya. Dan ini merupakan bagian dari al-muru'ah, kewibawaan. Bahwasannya hakikatnya orang-orang yang menuntut ilmu di antara muru'ahnya adalah memberikan maaf. Di antara keagungan penuntut ilmu adalah memberikan maaf. Yang memberikan maaf ini amal yang tidak semua manusia bisa mengamalkannya. Tidak semua bisa mengamalkannya. Dan para penuntut ilmu, maka di antara yang harus diupayakan oleh dia sebagai seorang penuntut ilmu adalah menjadi hamba Allah yang pemaaf. Dan tidaklah seseorang berusaha untuk memiliki karakter pemaaf, maka Allah akan tambahkan kemuliaan pada dirinya. Allah akan tambahkan kemuliaan pada dirinya. Akan bertambah kemuliaannya, semakin bertambah, semakin menjadi pemaaf, maka akan bertambah kemuliaannya. Semakin manusia menyeganinya. Beda dengan orang-orang awam. Orang awam dengan keterbatasan ilmunya, maka mereka mensikapi perbuatan kezaliman dengan kezaliman lagi, atau bahkan dengan kezaliman yang lebih besar lagi. Dan tentu dari cara mensikapi ini, orang-orang yang berilmu menjadi lebih berwibawa. Orang-orang yang memiliki karakter memaafkan akan menjadi berwibawa. Karena Allah menambahkan kewibawaan, kemuliaan. Tidaklah Allah tambahkan bagi orang yang mudah memaafkan, kecuali Allah akan tambahkan pada dirinya kewibawaan. Kemudian yang berikutnya, Rabbuna Jalla Dzikruhu mengatakan wa'mur bil urfi. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeru kepada manusia, yang mengajak kepada manusia untuk kebaikan-kebaikan, mengarahkan manusia agar manusia mengerjakan kebaikan, melakukan kebaikan, dengan dimulai dari kebaikan yang paling tinggi, yaitu mengarahkan manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan. Tentunya al-urf, yaitu kebaikan dalam Islam sangat banyak. Oleh karena itu, hendaknya kita mengajarkan atau menginformasikan kepada manusia kebaikan yang
levelnya tinggi, kebaikan yang levelnya tinggi. Karakter yang kedua dari ayat ini adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan. Mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan. Kebaikan yang disyariatkan. Mendidik manusia agar melakukan berbagai macam kebaikan. Baik kebaikan itu dengan lisan, dengan perbuatan, maka diajak manusia agar melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik, yang tertinggi adalah kebaikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Mereka memerintahkan siapa? Memerintahkan manusia agar mengerjakan kebaikan, agar menyeru manusia melakukan berbagai macam kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa dua hal, bisa berhukum wajib dan bisa berhukum sunnah. Kebaikan tentunya bisa berhukum, kebaikan tersebut hukumnya apa? Wajib. Mengajak manusia untuk mengerjakan yang diwajibkan, atau mengajarkan manusia agar manusia menjalankan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara muru'ah, diantara kewibawaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi penyeru kebaikan bagi manusia. Memerintahkan manusia berbuat kebaikan. Dan tidak melampaui batas dalam perkara yang mubah. Dalam perkara yang mubah. Perkara yang mubah dilakukan sekali-sekali. Namanya perkara yang mubah, maka seseorang tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Ajak, seru manusia agar berbuat kebaikan, al-uruf. Ini jamaah. Jadi kalau mau mengajak manusia, menyeru-nyeru manusia, ajak dalam perkara-perkara kebaikan, ketaatan pada Allah. Kalau ngajak dalam perkara-perkara yang mubah, keumuman manusia apa? Kalau mengajak manusia mengerjakan perkara yang mubah, keumuman manusia, gercep ya, ya. Gerakan cepat ya, gerak cepat ya. Tapi jika diajak kepada ilmu, thalabatul ilm dan seterusnya, beribadah pada Allah, untuk ilmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka tidak segercep ketika diajak perkara-perkara yang mubah. Ini antum harus paham. Nabi SAW sebagai suri tauladan kita dan diikuti oleh para sahabat. Yang mereka serukan, yang mereka mengajak manusia itu dibatasi dengan perkara yang wajib dan sunnah. Adapun mengajak perkara yang mubah,
itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Walaupun dia orang awam. Orang awam bisa mengajak ya perkara-perkara yang mubah, seperti mengajak bermain sepak bola misalnya. Ya. Adapun para nabi, kemudian para ulama, keumuman mereka menyerukan hanya perkara yang wajib dan sunnah. Mengarahkan manusia untuk mengerjakan sesuatu yang membuat manusia dapat pahala. Seperti itu jamaah kurang lebih. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat pada ayat ke-33. Rabbuna menyerukan atau memberikan kabar kepada kita tentang ucapan terbaik, tentang ucapan yang terbaik. Ketika Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila saliha." Adakah perkataan yang lebih baik dari perkataan hamba Allah yang menyeru manusia agar beribadah kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal saleh? Adakah perkataan yang lebih baik dari ini? Ini disebut dalam dunia usul istifham, ya, istifham bimakna an-nafi. Pertanyaan yang maknanya peniadaan. Pertanyaan yang maknanya adalah peniadaan. Bisa dipahami? Pertanyaan yang artinya adalah peniadaan. Pertanyaan bukan untuk dijawab. Apa mas? Retoris. Hah? Retorik ya. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Pertanyaan yang menekankan, menafikan adanya perkataan yang lebih baik, menafikan adanya perkataan yang lebih baik. Artinya tidak ada perkataan yang lebih baik. Seruan yang lebih baik, ma'ruf yang lebih ma'ruf, tidak ada yang lebih ma'ruf dari ini. Ya, tidak ada yang lebih ma'ruf dari ini. Dari apa Pak? Menyeru, mengajak manusia untuk apa? Menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan penyeru banyak ya. Penyeru itu banyak. Ada yang menyeru mengajak manusia untuk perkara yang mubah. Bahkan ada juga sebagai penyeru mengajak manusia kepada perkara yang haram. Bisa difahami ya. Dan ini perkataan yang terbaik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan jika antum telah mendapatkan kesempatan untuk ini, maka jangan diturunkan kelasnya. Jangan downgrade. Jangan di downgrade. Misal Mas Ardian dengan Andriani. Pak Arwin, biar akrab duduknya di sini, Pak. Jangan jauh-jauhan, Pak.
Pak Gatot juga situ. Nanti turu di situ. Ntar biar banyak rebusannya. Pak Andri Ardian dengan Pak Andriani. Andriani ini kerjaannya dia punya keterbatasan ilmu, tapi pekerjaan dia ngajak orang menuntut ilmu. Ngajak orang untuk belajar. Belajar yuk, belajar. Kemudian Ardian kerjaannya ngajak orang untuk melakukan hal-hal, masya Allah bu, hal-hal yang mubah dulu, masih mubah. Bisa dipahami enggak Pak? Nanti saya perinci. Kalau antum paham nggak perlu saya perinci. Paham enggak? Belum ya? Beliau menyeru manusia untuk ngajak manusia untuk ngerjain kebaikan, bertauhid, menjalankan sunnah dan seterusnya. Beliau kegiatan aktivitas hari-harinya ngajak orang melakukan perbuatan yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Maka mana lebih baik apa yang diarahkan oleh Andriani dengan Ardian? Mana Pak yang lebih baik? Andriani. Maka Andriani jangan turun kelas. Paham enggak? Andriani jangan turun kelas mau kayak beliau. Paham Abu Rai? Walaupun berilmu ngajak orang perkara yang mubah, beliau lebih istimewa ngajak orang mentauhidkan Allah, ngajak orang beribadah pada Allah. Jadi menyeru manusia untuk apa? Wa amila sholiha, mengajak manusia untuk beramal soleh. Kerjaannya Andriani. Maka Andriani jangan turun kelas pada kelasnya Ardian. Jangan turun kelas. Yang tepat adalah Ardian naik kelas. Bisa seperti ini. Apa? Iya, naikin muru'ah. Naik kelas, muru'ahnya dinaikin. Makanya antum lihat, jujur, pernah nggak antum dengar ulama mengarahkan perkara yang mubah? Bisa dipahami nggak? Hatta Imam Ahmad disebutkan di majelisnya tidak didengar dalam majelis beliau berbicara tentang perkara yang mubah tentang dunia. Tidak ada sedikit pun, sekali pun tidak. Di dalam majelis itu hanya dibicarakan ilmu. Imam Ahmad nggak mau turun kelas, nggak turun kelas. Jelas ya, mafhum ya. Karena itu udah paling tinggi, mengajak manusia mentaati Allah, mengajak manusia untuk beramal saleh. Coba nih misalnya perkara yang mubah, lebih cepat mana? Pengumuman futsal sama pengumuman kajian? Gimana? Sahih? Bisa dipahami? Futsal kan perkara yang mubah, ya. Perkara yang apa? Mubah, boleh. Mana yang lebih gerak cepat manusia meresponnya? Perkara yang mubah. Bisa dipahami ya Pak Andriani dan semuanya jamaah. Dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beramal saleh, ini adalah al-urfu. Perintah Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi. Dan perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, ketaatan.
menjadikan manusia melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah tabarakahu wa ta'ala. Dan tidak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan ini. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan ini. Oleh karena itu bagi kita para pelajar, penuntut ilmu, maka perhatikan hal ini. Hendaknya penuntut ilmu waktunya dominan mengajak manusia untuk hal yang baik dan beramal saleh. Semoga antum bisa memahami. Jelas ya? Dan ini bagian dari al-urf, berbuat kebaikan. Dan itu muru'ah, kewibawaan. Seorang diperintahkan untuk berwibawa. Apa yang dia serukan itu juga punya hubungan dengan wibawanya. Punya hubungan dengan wibawanya. Dan itu akan menambah kewibawaan bagi dirinya. Itu akan menambah kewibawaan bagi dirinya. Bisa difahami? Tayyib. Maka ketika Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah telah berada di level ini, pertahankan dan jangan downgrade, jangan turun kelas. Ini udah yang terbaik. Mengajak manusia sujud pada Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, mengajak manusia menjalankan sunnah Nabi, meninggalkan bid'ah dan seterusnya. Bermain di level-level tinggi. Dan Allah suka hamba-hamba Allah yang mainnya level tinggi. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai ma'aliyal umur, dalam perkara itu perkara yang tinggi. Dan perkara yang paling tinggi adalah mendakwahkan manusia. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang lebih dari itu. Mengajak manusia untuk mentaati Allah dan melakukan amal-amal saleh. Jelas sampai sini ya? Kenapa? Iya. Iya. Iya, sahih Pak. Bahkan ketika di salah satu daurah Pak, ada di antara peserta daurah bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala tentang perkara-perkara yang mubah. Maka beliau mengarahkan untuk penuntut ilmu, perkara yang mubah itu bukan menjadi perhatiannya. Penuntut ilmu perhatiannya mengerjakan yang wajib dan sunnah. Itu dia. Untuk penuntut ilmu, dia faham apa aktivitas dan kegiatannya bisa dibanggakan di hadapan Allah atau tidak. Bisa paham Pak? Pertimbangannya jauh. Sudah jauh sampai negeri akhirat. Apakah aktivitas dan kegiatan ini hanya sebatas dibanggakan di dunia, dibanggakan sesama manusia, tapi tidak dibanggakan di sisi Allah? Gitu jemaah. Nanti kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kedua kita di malam hari ini dari pelajaran Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid pada halaman 56. Terakhir kita baca Al-A'raf ayat 59, 65, 73 dan 85. Sekarang kita beralih ke surat Al-Ankabut ayat 16 yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada surat Az-Zumar ayat 11 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Iya. Jadi tauhid uluhiyah kita ada di pasal bab yang ketiga, pasal yang pertama. Tauhid uluhiyah adalah inti dakwah para rasul. Dakwah para rasul. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh hafizahullahu taala menjelaskan keutamaan dakwah para rasul dan juga memberikan contoh dakwah para rasul. Di antaranya ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seruannya yang pernah beliau seru kepada umatnya. Wa Ibrahima idh qala liqaumihi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu bukan hanya sebatas kabar, berita tanpa makna, ya. Bukan berita-berita yang tanpa makna, dia ada pelajaran. Di setiap ayat Al-Quran itu ada pelajaran-pelajaran. Dan diantaranya dalam apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau pernah berkata dengan lisannya, menyampaikan dengan lisannya, yaitu agar umat beliau alaihi salam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi mendakwahkan
dakwah apa Nabi Ibrahim? Tauhid, ibadah, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yang disebut juga dengan tauhid ibadah. Beliau menyerukan dengan lisannya agar kaumnya, yakni menyerukan pada kaumnya agar kaumnya menyembah Allah semata. Yang menunjukkan jamaah mengajak manusia untuk mengibadahi Allah semata, bukan khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, tetapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga perintahnya sama, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya al-anbiya wal mursalin demikian. Mengajak kepada peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang ini merupakan salah satu dalil bahwasannya mengajak manusia untuk beribadah adalah pokok dakwah para nabi dan rasul, mengajak manusia beribadah. Dan ini sebagaimana tadi kita bacakan, mengajak manusia beribadah adalah ucapan yang tertinggi kedudukannya, yang terbaik. Dan ini adalah pekerjaannya para nabi dan rasul. Mereka mengajak manusia agar beribadah kepada Allah semata. Jadi dakwah tauhid adalah dakwah yang sudah diemban oleh para nabi dan rasul. Mereka sudah mengembannya. Jadi bukan Nabi Muhammad utusan yang pertama yang mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Hal itu juga didukung oleh banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan hal ini, bahwasannya seluruh para nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini harus jadi keyakinan, harus jadi akidah kita, keyakinan kita. Karena dakwah yang paling bermanfaat untuk manusia di dunia dan di akhirat adalah dakwah tauhid. Dan ini pekerjaannya para nabi dan rasul. Jelas ya sampai sini jamaah. Di sini Syekh Shalih Fauzan ingin menjelaskan apa? Bahwasanya dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan al-anbiya wal mursalin istiqomah dalam mengajak manusia untuk beribadah pada Allah. Semuanya istiqomah sampai akhir hayat masing-masing. Semuanya kegiatan utamanya di atas bumi ini adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kegiatannya. Waktu mereka habiskan untuk ini. Waktu mereka dihabiskan untuk mengajak manusia
untuk beribadah hanya kepada Allah. Dijelaskan dengan terperinci apa itu ibadah, dan juga dijelaskan secara terperinci apa itu kesyirikan. Dan ini aktivitas mereka sehari-hari. Pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Mereka mendakwahkan dakwah tauhid uluhiyah. Jelas sampai sini jamaah? Mafhum? Oleh karena itu kurikulum dakwah tauhid itu bukan para nabi dan rasul yang menetapkannya, tapi Allah yang telah menetapkannya. Agar dijalankan oleh siapa? Oleh yang terpilih menjadi nabi. Mereka sama, semuanya mendakwahkan dakwah tauhid. Mendakwahkan dakwah tauhid. Dan tauhid yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, agar manusia mengibadahi Allah semata. Agar manusia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya diberikan penjelasan tentang yang menjadi lawan daripada tauhid. Bahwasanya perintah untuk mentauhidkan Allah adalah perintah dari Allah, dan masuk di dalamnya yang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka termasuk bagian dari hamba Allah yang harus mentauhidkan Allah, yang harus mengesahkan Allah. Sebagaimana mereka juga masuk dalam larangan Allah, larangan berbuat kesyirikan. Mereka masuk di dalamnya. Mereka juga tidak boleh melakukan kesyirikan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar pada ayat ke-65. Silakan Mas. Bismillah. Surat Az-Zumar ayat ke-65 yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Ya. Apa yang diwahyukan? Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Termasuk jika diandaikan, kata Allah, pelaku kesyirikan itu adalah utusannya sendiri, maka Allah tidak ada kompromi. Allah pun akan menghapus amalnya, walaupun dia seorang nabi. Ini diandaikan, ya. Maka para nabi termasuk bagian dari hamba Allah yang harus mentauhidkan Allah, dan para nabi termasuk hamba Allah yang dilarang berbuat kesyirikan. Ini aktivitasnya, aktivitas hari-harinya demikian, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena manfaat yang paling manfaat adalah seseorang bertauhid, dan mudarat yang paling mudarat adalah seseorang menyekutukan Allah. Oleh karena itu di warning terus, diberikan peringatan terus tentang keutamaan tauhid dan bahayanya kesyirikan. Keutamaan tauhid
yang Masya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Dan bahayanya kesyirikan bisa menghapuskan amal-amal manusia. Oleh karena itu pekerjaan utama mereka tuh ini. Dan mereka sampai mati tidak downgrade. Mereka tetap bermain di situ. Mereka main di situ. Main di mana Pitoya? Pak Pitoya? Main di situ. Mereka main di situ. Mereka tidak turun kelas. Ya, mereka istiqomah sampai mereka meninggalkan dunia ini, sampai mereka meninggal dunia. Paham ya sampai sini ya? Semuanya sama jamaah, semuanya sama menyerukan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah Rabbul Izzah. Taib. Barangkali ada yang mau bertanya sampai di sini. Dari pelajaran yang pertama ataupun yang kedua silakan. Iya. Yang pastinya gini Pak, dia punya proses. Proses yang dilakukan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi disebutkan proses-proses itu. Proses bagaimana pelaku kesyirikan dan dia berilmu tentang perbuatan kesyirikan, ada yang disebutkan dalam Al-Quran disiksa, dihukum. Dan ada juga disebutkan dalam Al-Quran pelaku kesyirikan dan dia tahu itu kesyirikan dan dia dimaafkan. Jadi Allah akan lihat secara adil, gitu Pak Pito ya. Seperti misalnya Ammar bin Yasir, dia tahu apa yang dia ucapkan adalah ucapan kekufuran, ucapan kesyirikan. Dan subhanallah, dia merasa salah. Dia datang nemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datang dan menceritakan kondisinya. Menceritakan kondisinya. Dan kemudian Allah yang memberikan apa Pak? Memberikan jawaban. Bahwasanya Ammar tidak dikafirkan, dia tetap berada dalam kondisi muslim. Ini kembali kepada penglihatannya Allah Jalla Dzikruh. Kalau dia menyengaja, tidak punya kepentingan, tapi memang menyengaja, justru dia menyengaja, maka berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misal yang dilakukan oleh beberapa orang-orang musyrikin yang hidup di masa Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka bersama Nabi SAW, tapi walhasil mereka tetap dihukum sama Allah. Kita bahas di kajian subuh, mungkin antum hadir Pak, ketika kita jelaskan al-fahmu
kisman. Paham itu terbagi menjadi dua. Fahmul istima' wa fahmul lintifa'. Fahmu al-istima' wa fahmu al-intifa' mahuma, seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Fahmul istima' seperti orang belajar nuntut ilmu. Dia fokus, dia mendengar, maka dia faham. Tapi belum tentu dia mengamalkan apa yang dia faham. Belum tentu dia mengamalkan apa yang dia pahami. Maka ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, karena tidak sampai fahmul lintifa. Dia faham dengan kepalanya, kemudian hatinya faham, kemudian dia laksanakan perintah Allah, kemudian dia tinggalkan larangan Allah. Seperti yang kita jelaskan, apakah Abu Thalib paham la ilaha illallah? Faham. Tapi hanya berhenti pada fahmul istima', dia faham, dia mengerti. Tapi dia tidak berpindah kepada fahmul lintifa'. Dia tidak dapat manfaat dari apa yang dia fahami itu. Dari apa yang dia fahami. Sehingga apa? Abu Thalib harus diputuskan dihukum di neraka. Jadi pelaku kesyirikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diproses dan dengan penuh keadilan. Ya, dengan penuh keadilan. Oleh karena itu, tugas apa yang menjadi perbedaan fahmul istima' wa fahmul intifa'? Kita berkewajiban ketika mendakwahkan sesuatu menggunakan bahasa yang bisa manusia faham. Sudah sampai di situ aja. Adapun fahmul intifa' itu di luar kemampuan kita. Itu di luar kemampuan kita. Itu bagaimana orang tersebut meresponnya. Ilmu itu berkomunikasi dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tidak punya, atau kita tidak diwajibkan untuk sampai mereka al-intifa', bermanfaat. Kita tidak dibebankan sampai di situ. Kita hanya dibebankan untuk fahmul istima', digunakan bahasa yang bisa difahami oleh manusia yang mendengarnya. Kan kalau ditanya faham gitu kan ya. Paham. Tapi ketika itu, setelah itu apa? Mengamalkan atau tidak mengamalkan, itu di luar kemampuan seorang Rasul dan juga para pengikutnya, para ulama. Semoga bisa difahami ya Pak Pitoya ya. Sama seperti orang-orang musyrikin di masa itu, aglabiahnya tahu kalau mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tahu, mereka faham. Tapi mereka tidak dapat manfaat dari apa yang mereka ketahui. Sehingga mereka tetap mendapatkan hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada lagi? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Jadi poin kajian kita di malam hari ini, para nabi dan para rasul menyerukan tauhid uluhiyah. Menyerukan tauhid uluhiyah.
Di antara dalil lainnya yang menjelaskan ini adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya pada ayat ke-25. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat ke-25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi dakwah tauhid bukan nabi orang pertama yang mendakwahkannya atau nabi pertama yang mendakwahkannya. Seluruh al-anbiya, seluruh rusul utusannya Allah, semuanya diberikan wahyu yang sama. Ya, wahyu yang sama diberikan pada Nabi SAW. Isi wahyunya sama, isi perintahnya sama. Isi perintahnya apa? Nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua mendakwahkan dakwah la ilaha illallah, dakwah tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Semuanya mendakwahkan dakwah ini, yang menunjukkan semuanya menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak ijtihad untuk menentukan ini. Allah kabarkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Isinya sama. Oleh karena itu, adakah orang-orang pengikut Nabi Musa yang masuk surga? Adakah pengikut Nabi Isa yang masuk surga? Jawab, ada. Mereka yang mengikuti dakwahnya Nabi Musa, Nabi Isa, mendakwahkan dakwah la ilaha illa huwa. Ya, mereka mengikutinya, mengikuti nabi mereka, dan mereka ada yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan sudah dilihat sama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah diperlihatkan itu. Dan siapa yang masuk surga? Tentu mereka yang mengikuti dakwahnya Nabi mereka. Dakwahnya apa? Tauhid. Itu dia. Dakwahnya ini menyeru manusia. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hadir baru hari ini. Bukan hadir baru sejak diutusnya Nabi Muhammad, tidak. Dari masa-masa ke masa Al-Anbiya wal Mursalin sudah ada kalimat la ilaha illallah. Sudah diucapkan oleh mereka, sudah diamalkan oleh mereka, konsekuensinya dan seterusnya. Paham ya sampai sini? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita tutup kajian kita. Iya, makanya tidak semudah yang dibayangkan oleh manusia. Ya, tidak semudah yang dibayangkan oleh manusia. Kalau kalimat ini berguna begitu saja, tidak. Kalimat ini akan jadi berguna. Ya. Kalimat ini akan jadi berguna ketika seseorang memahami kalimat ini, mengerti konsekuensinya, mengerti rukunnya, mengerti syaratnya, mengerti pembatal-pembatalnya.
maka barulah kalimat ini akan memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya di negeri akhirat nanti. Di negeri akhirat nanti. Tidak semerta-merta diucapkan, tapi dia harus paham. Ya, dia harus paham, dia harus mengerti. Seperti itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ayat kene? Ayat kene. Ayat maning? Ana maning? Gitu. Gak ada ya? Taib, kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.